betul nggak sih di Quran itu isinya ayat? Nggak ada ayat-ayat kejahatan. Saya bisa buktikan. Contohnya ya, teman-teman ditulis nih, meskipun tidak dimani. Kalau ayat-ayat suci Quran itu, kenapa isinya satu melegalkan, satu ya tindakan pidana, yaitu membun-bun. Sekali lagi, kalau Quran itu ayat suci isinya, kenapa di dalamnya itu melegalkan tindakan pidana? Contohnya boleh membun-bun, ya. IS Al-Isra ayat 33, IS Al-Furqan ayat 68. Itu dicatat dan dibaca sendiri. Ya. Apakah itu ayat suci? Sementara Allahnya melegalkan itu. Bisa mati syahid supaya masuk ke itu. Ya. Contoh lagi, ya, bagaimana disebut ayat suci, ya, sementara melegalkan maling. Mana ayatnya? Surat An-Nur 29. Tidak ada dosamu atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni yang di dalamnya ada kepentinganmu. Sampai apa laku? Apa nggak ajaran maling itu di Quran? Hah? Kalian agak kritis gitu loh. Kita ini mau merubah mindset kamu. Merubah mindset apa? Kamu supaya mencari kebenaran yang benar-benar di dalam Islammu itu loh. Ya, karena selama ini kalian itu dibohongi, ya. Kalian itu dibikin pemikiran kalian sama ulama-ulama brengsek kalian itu. Dibikin yang nggak benar pemikirannya. Ya, saya kan dulu dari sana. Ya. Jadi begini, kalian ini kan benar-benar membenci Yahudi saat ini. Tapi yang kalian benci ini, begitu kita lari ke pembahasan tentang agama, kalian mengambil, kalian mau menyamakan dengan yang kalian benci. Coba itu tolong kalian pikirkan dong. Makanya kita kadang-kadang ketawa. Kalian melaknat, kalian mengutuk Yahudi, tapi kita masuk ke dalam pembahasan agama. Kalian mau menyamakan dengan Yahudi. Ya. Saat ini kalian laknat Yahudi itu, ya. Tapi untuk pembahasan di dalam keimanan, kalian mau menyamakan kalian ini juga, ya, agama yang sama dengan Yahudi, agama Abraham. Kita gini ya, teman-teman, kita mengajarkan mereka untuk mindsetnya tuh sedikit aja pelan-pelan dibuka gitu loh. Halo Samsung. Ada Samsung itu kakak. Selamat pagi Bang Samsung. Muslim, Kristen. Samsung. Kristen, Muslim. Sekali lagi saya tanya, kalau nggak mau ini saya turunkan. Samsung, Kristen, Islam. Kenapa minta naik, dinaikkan tapi diam? Aneh kalian memang. Mereka kakak Aisyah, kakak Basma, sering narasi mereka ini kan, Tuhan Yesus disunat. Kenapa kita tidak disunat? Ya karena mereka melihat kepada tanda-tanda lahiriah ya. Dan hanya dikutip ini. Bagi kita sunat tidak bersunat itu bukan suatu yang penting. Enggak, karena poinnya jelas Pak, poinnya jelas. Sunat itu kan ya diwajibkan untuk orang Yahudi, jelas itu. Nah karena mereka kan ini nggak tahu, ya. Terus kenapa orang Kristen sekarang nggak disunat? Sudah jelas juga. Iya. Tuhan Yesus bilang apa? Jelas itu, tinggal jawab aja itu. Iya. Dan kan kalau Nah kalau di counter balik pertanyaannya, kalian itu sunat perintah siapa? Langsung bingung. Perintah Ibrahim, itu nanti larinya ke Ibrahim, ke Alkitab lagi. Justru tidak ada, gini, justru Ibrahim tidak ada memerintahkan sunat buat umat Islam. Di mana? Bersunatlah kalian, nggak ada kan? Ya? sunat Kalau Ya, tanda makanya guys ya, Allah. boleh bertanya?
Silakan Pak. Selagi saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau selagi nggak bisa, saya juga nggak bisa Ini, memaksakan sebentar. diri saya. Rocky ini Islam kah? Muslim kah? Kristen bro. Oke. Dan Oh, siap. aku dari lahir Kristen sampai saat ini. Nah, amin. Ya, aku mau bertanya, kan ada kakak aku kan sempat dibawa lari dari orang Muslim kan. Tapi sudah kami keluarga dapat, kami tangkap. Terus gimana dia? Udah terlanjur dia di mandi tobat. Kira-kira ada pengampunan lagi dari Tuhan? Jelas Pak, ya. Jelas pengampunan. Jelas. Selagi masih hidup dan mau bertobat, Tuhan kan bilang kan, ya. Tuhan kan datang untuk orang sakit, ya orang-orang yang melakukan kejahatan yang mau bertobat itu. Saya, Iya kan, saya waktu- dan teman-teman semua. Kalau masih mau bertobat ya Tuhan masih Dia memberikan bertobat. waktu kami tangkap, kami gebrek di rumah sama laki itu. Waktu itu dia melawan ke kita, dia nggak kenal lagi kita, keluarga kakak beradik dia nggak kenal, dia lawan, matanya merah kayak matanya udah di mata setan. Itu kakak, saya izin sampaikan. Itu namanya kemasukan. Saya Iya, berkali dia nggak kenal. melayani yang kayak begitu, Pak. Untung Itu kami mendidik. Bunda Aisyah bawa satu orang pendeta. Dia lawan pendeta, dia mau garuk mukanya. Dia nggak kenal lagi. Nah, di situ saya selaku kakak ya, saya tampar dia. Saya tampar dengan dalam nama Yesus. Saya tampar. Lalu dia terjungkir. Karena mungkin pukulanku udah agak keras karena sakit hati kami kan udah berapa bulan kami cari dapat dia. Ternyata dia dihadang, nggak diancam nggak boleh pulang. Nah, setelah kami dapat bawa pulang, dia sadar, dia disembah ya, didoakan pendeta, tapi awalnya melawan dia, matanya merah. Ternyata setelah dia sadar, bawa ke rumah sambil kita ngobrol-ngobrol, kami pelan-pelan ngomong dengan dia, kenapa sampai kamu tertarik dengan dia? Awalnya katanya dia bilang minta kaos satu, aku pakai kaos satu mau, juga celana dalam, ya mohon maaf ya. Jadi dia ambil katanya di jemuran. Di situ dia tertarik. Awalnya memang dia nggak mau Bunda. Nah, setelah dia ambil kaos dengan cawat, di situ dia mungkin dikerjakan. Sampai dia keikut. Dia ada suami. Gitu. Dia punya suami. Dibawa lari. Gitu. Makanya dia sekarang sudah sadar. Dia bertanya-tanya kepada kita, aku mau balik ke rumahku yang awalnya, apakah diterima dari Tuhan lagi? Katanya dia udah dimandi tobat. Sementara dia kan memang udah dibaptis kan. Izin dulu, ini saya kena report ini. Ada pemberitahuan report ini. Ini kenapa? Islam-Islam yang ada di bawah. Cuman kerja kalian itu cuma ngeripot. Dasar memang kalian umat setan kalian ya. Iblis kalian. Ya, mereka nggak suka dengar itu kalau Kristen balik lagi itu. Saya turun dulu ya, saya kena ini. Udah ada peringatan ini. Ya, jadi kira-kira gimana itu Bunda Aisyah? Iya, pasti kalau dia mau bertobat, ya siapapun itu gitu kan Tuhan Yesus datang kan pokoknya ya poinnya begini, selama masih bisa bernafas dan mengakui kesalahan, minta ampun dan pertobatan kepada Tuhan, pasti bisa, karena Tuhan datang kan untuk orang sakit. Dalam arti sakit apa? Ya orang berdosa, supaya orang berdosa itu bertobat. Ya, contohnya Maria itu, ya si pezina itu. Iya kan? Diterima kok sama Tuhan. Tuhan bilang apa?
Iya, bertobatlah dan jangan mengulangi lagi. Kan itu. Poinnya di situ. Makanya teman-teman ya, kalau saya itu lebih ke membahas ajaran dan pengajaran. Nah, di Doktrinnya. situ ajaran dan pengajaran itu supaya apa? Kita bandingkan ajaran Mamat dan ajaran Yesus. Nah, teman-teman bisa menulis itu ayat-ayatnya. Setelah itu di-share kepada siapa? Kepada ini loh, anak-anak muda, baik anak kita, saudara, dan orang lain yang belum pernah, yang awam, supaya jangan lagi satu, ya, terjerumus. Boleh bergaul, tapi nggak akan goyah karena itu tadi. Sepakat itu Kakak Aisyah. Saya pikir Itu itu loh. yang mungkin Iya, bagi kenapa kita harus kuat itu? Karena kita sudah tahu modal kuatnya mana. Yaitu satu, jaminan keselamatan dan jaminan surganya jelas di dalam Yesus. sepakat. Ya, jaminan masuk nerakanya jelas di dalam Al-Quran. Nah itu kan banyak orang awam nggak tahu. Nah itu makanya saya tuh lebih ke pengajaran dan ajaran. Supaya apa? Supaya yakin bahwa yang kita ikutin ini, kan maaf juga ya, bukan saya mau sok pinter ya. Banyak juga teman-teman Kristen awam yang nggak tahu. Saya setuju Kakak. Itu loh. Bukan kita untuk mencari tahu, untuk mengimani ajaran sebelah, enggak. Ya, Supaya tahu perbedaannya ada jelas-jelas. Berarti gini Bunda Aisyah, dia nggak kan dia sudah dibaptis, nggak boleh dia lagi dia dibaptis. Konsultasi gini ya teman-teman, saya tuh cuman gini ya, kita harus tahu otoritas. Saya juga tahu kapasitas saya. ya. Saran saya Datang ke ke bapak pendeta yang terdekat atau ke kakak-kakaknya itu, konsultasi sama pendeta. Ya, asal dia memang betul-betul mau bertobat dan kembali menerima Yesus sebagai juru selamat. Selesai, Tuhan dan juru selamat. Itu aja sih poinnya. Bawa ke pendeta. Kita nggak bisa, ya, kapasitas saya enggak untuk menggurui apa. Saya cuma memberikan tuh jalannya ke pendeta. Asal dia mau ya. Dari dirinya sendiri dia mau kembali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Selesai. Setelah itu bawa aja ke pendeta. Itu aja sih saran saya ya Pak. Ya. Karena saya nggak bisa berbicara di luar otoritas saya. Mungkin tambahan buat Kakak Rocky ya, izin Kakak Aisyah ya. Kan kalau Kakak Rocky ingat ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, ada 3 orang, ada dengan 2 orang kan di sana. Yang satu di sebelah kanan kan, yang sebelah kiri mencela, yang sebelah kanan dia justru mencela balik yang kiri ya, dan menyatakan bahwa Tuhan ingatlah aku. Nah saat itu kan Tuhan Yesus sampaikan, sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi menurut saya sampai sebelum kita napas kita putus, ketika kita bertobat kita pasti diselamatkan. Jadi bagi saudara dari Kakak Rocky, walaupun sudah mengalami ini begitu, ada selalu pintu anugerah itu selalu terbuka. Dan sebenarnya di kita ajaran kan sudah kita ketahui juga, kecuali kita menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus itu dia yang mengingatkan kita, menginsafkan kita, mengajarkan kita. Nah itu sudah tidak ada lagi pintu, kita tidak punya lagi kesadaran, keinsafan untuk bisa bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin itu dari saya Kakak. Terima kasih Bang. Bunda Aisyah, makasih. Iya, sama-sama Pak. Kakak Isa, tapi saya menarik apa yang Kakak sampaikan tadi. Memang harus ada room khusus yang tidak untuk debat, untuk apa, tapi sebenarnya untuk pengajaran ya. Seperti yang Kakak Isa, khususnya bagi teman-teman yang mengetahui benar isi dari kitab mereka, dan juga kemudian diperbandingkan seperti tadi yang Kakak Haris itu bagi saya, ya saya juga baru tahu itu, dan dasar data-datanya kan jelas itu, dan ketika di apple to apple ke mereka ternyata tidak bisa menjawab, tidak bisa memberikan data. Dan itu penting karena ini zaman sekarang di mana media sosial dan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mungkin tidak dalam kedalaman Alkitab yang cukup, firman Tuhan yang cukup,
itu akan bisa gampang sekali, karena memang ya seperti firman Tuhan bilang bahwa pada hari terakhir itu akan muncul banyak nabi-nabi palsu, para penyesat yang akan menyesatkan sebanyak mungkin orang untuk mengikuti ajaran mereka. Mungkin gitu kakak. Terima kasih kakak host, saya kembalikan. Iya, saya tambah sedikit ya Pak. Saya ulangin untuk pengajaran perbedaan ajaran itu ya Pak ya. Supaya sekali lagi kita nggak boleh bosan, karena itu lagi jangan sampai ada yang lagi satu ya. Mau dia bergaul tapi dia kuat imannya karena sudah tahu perbedaan itu. Ya. Saya nggak ada urusan sekarang tentang Richard Lee ya, tentang Ruben Ensu, dan saya yakin mereka tidak pernah baca Alkitab kok. Yakin saya. Betul itu kakak. Karena Tuhan Yesus sudah bilang sebelum abad ke-7 itu datang, ya. Kita Pak siapa Pak Is bisa ada Alkitab nggak di situ? Waduh, ini saya lagi di ini jadi ada sih, tapi di ini saya kalau saya buka ini saya jadi apa namanya? Nggak usah dibuka, dibacakan saja Pak. Maksudnya saya lagi nggak pegang, Bu. Oke, ya. Ya, mungkin ya. Bagaimana teman-teman ini keluar dan meninggalkan Yesus sementara dia baca Alkitab? Abad ke-7 belum datang, Tuhan Yesus bilang apa? Ya, 1 Timotius 4 ayat 1. Bisa ada yang bisa membacakan nggak? Itu loh. Karena mereka nggak pernah baca Alkitab, makanya kalau saya sampaikan ini tolong di-share kepada anak-anak kita ya, supaya mereka tahu bergaul dengan siapa saja boleh, asal ya itu tadi. Kalau mereka nggak tahu dasarnya sendiri ya bisa ketularan, bisa kejeblos, bisa terjerumus, bisa masuk. 1 Timotius berapa tadi kakak? 1 Timotius 4 ayat 1. Apa Tuhan Yesus bilang? Ya, orang yang murtad atau keluar meninggalkan ajarannya. Udah jelas loh. Itu belum ada Al-Quran turun itu. Tuhan Yesus udah bilang apa? Coba tolong dibacakan. Ada yang bisa teman-teman bacakan? Enggak, saya bisa baca tadi berapa kan? 1 Timotius 4 Ayat pasal 4 ayat 1. ya. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Tuh. Ini jelas loh. Tuhan Yesus bilang ini sebelum ada Muhammad. Qurannya belum datang. Kalau orang baca Alkitab begini, ya harusnya mikir dong, betul nggak? Nah sekarang kita lihat. Makanya kalau mau masuk agama, saya dulu juga mengenal Kristus nggak ujuk-ujuk, saya belajar dulu. Ya, bukan kayak masuk kayak Ruben Ensu, kayak apa, jadi beli kucing dalam karung, nggak tahu isinya. Tuhan Yesus bilang itu benar nggak? Kita buktikan ya. Tuhan Yesus bilang 1 Timotius itu bahwa akan ada yang murtad mengikuti ajaran sesat dan ajaran setan. Itu terbukti nggak? Kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Tuhan mana di satu ajaran yang mengajarkan kejahatan? Kejahatan itu dari setan atau bukan? Sekali lagi, Tuhan mana yang mengajarkan ajaran kejahatan? Karena ajaran kejahatan itu dari setan atau iblis. Contoh, di dalam satu agama mengajarkan satu, boleh membunbun. 2, boleh mencuri. 3, boleh berzina. 4, boleh berbohong. Pertanyaannya, dari 4 ajaran itu ajaran baik atau ajaran jahat? Bertentangan semua. Enggak, tunggu dulu. Saya enggak tanya bertentangan. Ajaran baik atau ajaran jahat, Pak? Jahat lah. Jahat. Ajaran jahat itu dari setan atau dari siapa? Setan lah. Nah, ajaran mana itu? Jawab sendiri. Berarti apa? Betul nggak perkataan Tuhan tadi? Perkataan Yesus 1 Timotius. Ajaran itu belum datang, belum abad ke-7 belum datang. Tuhan Yesus sudah bilang loh. Ya, bagaimana sok-sokan yang namanya Dr. Richard Lee itu bisa memutuskan keajaran setan? Berarti kan dia kan beli kucing dalam karung. Kalau dia baca Alkitab sudah jelas 1 Timotius bilang apa? Tuhan Yesus bilang sebelum ajaran itu datang.
Bagaimana punya gelar S2 Angelina Sondak? S2 loh dia. Ya, Iya. ya. Dibaca nggak itu 1 Timotius? Terus dia waktu masuk itu dia tahu nggak yang diikutin ajaran setan? Ya, kita buktikan lagi ya. Kita buktikan lagi. Tolong Pak dibukakan Alkitabnya dibacakan. Mana? Di Nih, mana lagi? Tuhan Yesus bilang apa sebelum abad ke-7 ini datang? Di mana Bu? Kitab mana? Yohanes 16 ayat 1 dan 3. Dicatat ya teman-teman, dicatat ya. Nanti ini di-share ke anak-anak kita yang baru anak remaja, terus 16 orang ayat. teman-teman yang awam. 16 ayat berapa kakak? Ayat 1 sampai ke 3 tolong dibacakan pelan-pelan dan lantang. Bertekun ya. Judulnya bertekun. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2-nya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan padamu supaya apabila saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya. Oke, thank you. Coba kita kembali ke ayat 2. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri loh ya, Kak Iya, Asia. pelan-pelan dulu teman-teman ya. Ini abad ke-7 belum datang. Akan dikucilkan. Kamu Oke. akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Pembasmi tolong di-mute. Jadi ini ya, di ayat 2 jelas. Ya, ada saatnya ya, kamu akan dibun-bun ya untuk membela Tuhannya. Pertanyaan saya. Ini abad ke-7 belum datang ya. Tuhan Yesus sudah bilang ya, ini poinnya di ayat kedua nih. Dan kita buktikan. Agama mana yang membunuh ya di luar agamanya mengatasnamakan Tuhannya? Sekali lagi, agama mana yang membunuh orang di luar imannya mengatasnamakan Tuhannya? Contohnya gini, takbir, dor. Betul? Ya, makanya bagaimana orang kok bisa keluar sementara agama itu belum datang? Tuhan Yesus sudah bilang. Dan itu terbukti. Ya, ini ayat-ayat ini tolong disiarkan, tolong di-share, tolong dikasih tahu ke anak-anak kita. Jangan ada lagi yang nggak tahu. Supaya dia bergaul sama siapa saja tapi tahu bahwa pengajaran yang sudah diterima itu yang benar. Sekali lagi ya, ajaran mana yang membunuh di luar imannya mengatasnamakan Tuhannya? Jelas kok. Tuhan Yesus bilang di Yohanes ini ya, di ayat ini, itu sebelum abad ke-7 datang. Jadi sudah dikasih kisi-kisi nggak sama Tuhan Yesus? Sudah dikasih warning nggak? Sudah kan? Nah pertanyaannya, orang Kristen baca nggak ini ayat-ayat ini? Kok malah ngikutin ajaran setan itu tadi kata Tuhan Yesus? Membun-bun itu ajaran jahat atau tidak? Pertanyaannya, dia membun-bun orang di luar imannya mengatasnamakan Tuhannya. Berarti ajaran setan enggak? Betul enggak kata Tuhan Yesus yang 1 Timotius tadi? Nah ini permasalahannya, orang Kristen itu enggak baca, makanya gampang keluar. Ya, teman-teman ya. Kita buktikan lagi ya. Tuhan Yesus bilang apa sebelum Quran itu datang. Ini dicatat lagi nih. Galatia 1. Sekali lagi. Ya.
Ya, maaf. Di berapa saya terpotong sebentar? Galatia 1, Ya, Berapa kakak? Galatia 1 ya, Oke. Fatsal 1 ayat 6 sampai 9. Dicatat ya teman-teman, di-share ke anak kita dulu, keluarga, kerabat, saudara dan orang lain yang tidak tahu supaya tidak lagi ada yang terjerumus. Ingat ya, ayat-ayat Galatia. tadi itu Tuhan Yesus itu yang berkata sendiri sebelum abad 7 ini datang dan terbukti. Galatia 1 ayat 6 ya, sampai ayat 9. Oke. Hanya satu ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia huruf besar ya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kukatakan terdahulu, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang lain yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Amin. Ingat ya, ingat. Orang yang membicarakan tentang Injil yang lain, Tuhan Yesus sampai bilang terkutuk loh 2 kali itu ya. Nah kita buktikan, ini Yesus berkata di abad keberapa? Nah kita bandingkan, abad ke-7 ini datang, betul? Dia mengimani Injil yang sama dengan kita atau Injil yang lain? Kita buktikan ya. Dia bawa Injil abad ke-7 datang. Injil yang asli, Injil Kristus menyatakan bahwa Yesus mati dan bangkit. Itu betul? Dan naik. Yesus mati dan bangkit. Abad ke-7 datang membawa Injil bahwa Yesus apa? Mati enggak? Yesus diserupakan. Tuhan Yesus bilang apa? Tergenapi enggak perkataan dia sebelum abad ke-7 datang? Pelan-pelan ya teman-teman, ini buktinya dan saya bandingkan. Saya bandingkan ajaran dan pengajarannya yang mereka klaim menyempurnakan. Betul Pak Pembasmi, dan saya tahu itu. Mereka memang mengklaim di surat Al-Maidah itu menyempurnakan. Yang benar merubah. Jadi kalau Dr. Richard Lee, Angelina Sondak membaca ayat ini, ayat-ayat yang tadi, dan dia bandingkan dengan ayat yang sekarang dia pegang Qur'annya, ya, pertanyaan saya, ya, dan saya yakin mereka saat ini nggak tahu Qur'an kok, dan saya yakin mereka sampai saat ini nggak tahu baca ayat yang tadi, ya. Tuhan Yesus sudah bilang sebelum abad ke-7 itu datang, nanti akan ada Injil-Injil yang lain yang memberitakan bla 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 bla. Tapi ingat, terkutuk yang ikut Injil itu. Pertanyaannya, betul nggak kalau saya bilang ini umat-umat terkutuk, ini Angelina Sondak, ya, Dr. Richard Lee? Nggak salah saya, Tuhan Yesus yang bilang kok. Betul nggak? Karena dia mengikuti Injil yang lain itu. Betul tidak? Orang yang membawakan Injil yang lain itu terkutuk 2 kali, Tuhan Yesus bilang di Galatia. Apakah masih bisa diikuti? Makanya buat anak-anak kita, sebelum mereka ke sana dikasih ayat ini. Ya, ini ayat-ayat yang Tuhan Yesus bilang sebelum ajaran Islam itu datang. Jadi nggak ada lagi alasan nggak tahu, nggak ada lagi alasan sekarang. Tuhannya sama kok. Beda, ajarannya beda kok. Different. Ya, kan sudah saya bedakan. Injil Kristus pertama kali mengabarkan bahwa Yesus mati disalib dan bangkit hari ketiga.
Yang bawa Injil-Injilan di abad ke-7 sama nggak? Gila nih. Ya, mau jadi umat terkutuk kok bangga, aku makanya keluar. Loh, kalau kamu percaya sama yang mengajarkan Injil yang lain, kata Tuhan Yesus terkutuk, ngapain tak ikutin? Berarti S2 sama dokter itu diandalkan nggak kemampuannya? Enggak lah. Makanya nggak mungkin saya ikutin ajaran, saya keluar dari ajaran. Ya, saya keluar, saya tinggalkan. Itu loh. Pengajaran setan kok diikutin. 1 Timotius jelas ya Pak, ya. Yang murtad itu ngikutin ajaran setan, dan kita buktikan tadi. Tapi Quran ini isinya ajaran baik atau ajaran setan? Ajaran setan kan? Boleh membunuh, boleh berzina, boleh maling. Itu semua dalam Quran. ya, Jelas loh poinnya. Tuhan Yesus, kalau kalian baca Alkitab, Tuhan Yesus sudah berkisi-kisi, sudah kasih warning sebelum ajaran setan ini datang. Yang bisa keluar itu karena dia nggak pernah baca perkataan Yesus, makanya keluar, pindah logout. Tapi nggak apa-apa, kan sudah jelas. Kamu mau ngikut ajaran setan, ngapain kita kebingungan? Dan sekali lagi, selamat menjadi orang terkutuk. Betul nggak jadi orang terkutuk? Itu kata Yesus, bukan saya loh. Makanya saya keluar dari ajaran terkutuk. Baikin Aldi host, Aldi. dan memang Ingat ya KKS teman-teman, ayat-ayat senantiasa- Alkitab, bentar. Ayat-ayat Ya, itu di-share ke anak-anak. Jangan, kita ini sudah mendengarkan, tugas kita itu tadi memberitakan. Jangan luar-luar dulu, di dalam rumah, saudara, anak. Itu perlu. Jadi jangan di zaman sosmed ini ada yang lagi nggak tahu. Oh pokoknya Tuhannya sama, ini sama. Enggak, beda. namanya juga imitasi, Bu. Silakan naik. Mau kamu bertanya Yesus kenapa terkutuk, itu naik. Yesus kenapa colok-colok, naik. Naik Bang Aldi, Aldi Itu. naik Aldi. Naik nanti Gak kita mungkin kasih orang tunjuk Kristen tidak bisa menjawab asal dasar pertanyaanmu itu tertulis dalam Alkitab. Karena sekali lagi ya teman-teman Islam ya, pertanyaan kalian yang berdasar di Alkitab, Alkitab itu sendiri yang akan menjawab. Tapi ingat ya, sebelum kamu bertanya, saya counter balik bertanya dulu. Itu. Mungkin Nah pertanyaan kalian punya ilmu nggak? Kakak Ais. Banyak dari kita yang saya pakai kata masih sopan untuk ini. Kalau kita harus membeberkan contoh tadi, pertama Timotius 1:4, kemudian Galatia 1:6-9, dan masih banyak ayat lain, itu akan dengan sangat jelas disapa itu menunjukkan yang abad ke-7 ini. Jadi jangan memaksa kami mengeluarkan, kami ini Kristen itu diajarkan kasih. Tapi kalau bila harus mengeluarkan semua, karena bagi kami itu sopan karena ajaran kasih. Tapi kerajaan Allah itu juga bukan hanya tentang perkataan, juga tentang kuasa. Kita ini masih dalam tataran ngomong bahasa apa ya namanya, masih dengan teks-teks. Jangan sampai kita juga dengan kalau sudah ada kuasa supranatural, kuasa dari Roh Kudus turun, waduh. Ya, kita masih sangat-sangat manusiawi. Maaf ya saya ngomong gitu. Lanjut, seperti yang kakak Rocky tadi bilang, saya beberapa kali menghadapi yang kayak gitu. Itu namanya kemasukan kakak. Dan menghadapi gitu saya sering bilang, roh-roh kecil, roh-roh apa itu namanya kalau di kitab
ini dibilang bahwa ada penghulu-penghulu, kemudian ada yang begitu-begitu itu masih tingkatannya rendah. Dan ingat, kita diberi, ketika percaya kepada Kristus, diberi kuasa untuk mengikat penghulu-penghulu di udara. Bukan hanya sekedar menjadi, maaf ya kakak, bukan hanya sekedar untuk memahami Alkitab. Lanjut kakak Ais. Ya, tambahannya. Semua, Ya silakan. begini, semua baju yang dia bawa waktu kita dapat dia, semuanya pulang, kami bawa pulang dia, semua baju itu aku bakar semua, Bunda. Karena bajunya itu dia, penjagaan kami kan sudah di apa-apakan kan, jadi aku bakar semua, aku ambil minyak tanah, aku siram semua, satu koper aku bakar semua. Ya, kalau saya sarannya tadi ya Pak, kalau sekarang masih bingung langsung ke pendeta, ya. Asal dia jujur dari diri dan mulutnya sendiri berkata dia mau kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu aja. Tapi bukan karena paksaan ya, itu dulu. Itu. Iya. Jangan sampai karena paksaan nanti dia berulang kembali, ya saya nggak bisa ngomong. Sudah, sekarang dia sudah rajin beribadah. Ya udah, jadi itu aja saran saya yang tadi itu. Oke, saya kembali lagi ya. Ini buat yang di bawah, ya, umat-umat yang didoktrin sama ulama, bukan umat yang membaca arti dan makna Quran. Makanya mereka masih Islam. Bagaimana saya mau kembali mengikuti sesembahan yang otak dan dalang kejahatan ini? Kejahatan dari setan enggak? Pak siapa? Pak Is apa nih? Pak Is. Dari semula dia adalah bapak pembohong, bapak pendusta. Enggak, yang simpel saja. Ya. Bapak penjahat. Kejahatan itu dari setan enggak? Setan. Nah, pertanyaan saya, orang yang melakukan kejahatan itu menjalankan ajaran setan atau tidak? Iya, menjalankan ajaran setan enggak kak? Nah, pelaku kejahatan itu menjalankan ajaran setan. Bagaimana, itu pelaku ya, bagaimana dengan otak dan dalangnya? Nih, ini sesembahannya umat bingung itu. Coba dibaca. Ya, dia mendeklar dirinya itu sebagai dalang dan otak kejahatan. Apakah pantas saya balik menyembah si bajingan ini? Pertanyaan saya, Tolong ya. Kak Aisyah, itu dari apa Kak Aisyah? Al apa itu di atas? Al-An'am Al apa itu? Dari Al apa itu? 123. Al-An'am, IS Al-An'am 123. Makanya Tuhan Yesus itu jelas loh, yang murtad ngikutin ajaran setan ini loh. Ini setan gak ini ajarannya? Loh, dikasih tahu kok. Ya, Tuhan Yesus bilang sebelum ajaran setan ini datang. Terbukti nggak? Terbukti nggak? Cuma setan Bunda, iblis lebih dari iblis. Enggak, kita yang real aja. Perkataan Tuhan Yesus itu loh, itu terbukti nggak? Terbukti semua. Nah, terbukti semua, padahal beda abad itu. Betul. Kenapa saya bilang bajingan? Coba ibu, kalau di televisi atau waktu kamu mau ke pasar lihat ada penjambret, ada pernah dengar nggak? Kita sebagai penonton, baik penonton langsung atau penonton di TV, kan ada yang bilang dasar bajingan pelakunya gitu toh, betul nggak? Ya. Dasar bajingan gitu kan? Karena dia melakukan kejahatan. Bagaimana dengan otaknya? Mbok-mbokannya bajingan. Bajingan gini saya suruh ngikutin lagi. Dalang dan otaknya bajingan nih loh. Ayo. Kami menjadikan setiap pemimpin-pemimpin negara itu menjadi tukang tipu. Hebat sekali si bajingan ini.
Ini yang saya harus ikutin kembali dulu, saya nggak tahu. Ya. Lu sudah tahu bajingan itu kan dihindari bukan malah diikutin. Karena permasalahannya umat Islam nggak pernah tahu arti dan makna Quran. Itu kata kami di situ kok pakai huruf besar ya, K-nya. Ya kami kan Allah sih. Ngeri kali. Ini loh, makanya permasalahannya umat Islam nggak pernah tahu artinya, ya bangga dengan huruf hizaya atau huruf Arab itu, ya karena cuma baca doang dapat pahala meskipun nggak tahu artinya. Kalian mengharapkan saya mendapatkan hidayah kembali, tapi demi mengikuti si bajingan ini, no way. Ini loh. Ini yang mereka yakini bahwa Quran itu membenarkan, menyempurnakan. Ini menyempurnakan ajaran bajingan gini. Ini kan lucu, mereka kalau nggak pernah baca. Ini ajaran yang sempurna ini. Setiap koruptor, di pejabat-pejabat koruptor itu diciptakan oleh si Allah ini. Ada si orang Arab mau naik, ya modalnya ngeyel. Kamu kira ini di masjid Abdillah? Kamu masuk di masjid sana, kowar-kowar sana. Ya, pertanyaan saya buat umat Islam yang mau naik. Pertanyaan saya, dalil kan sudah saya tunjukkan. Betul atau tidak bahwa Allah kalian ini otak dan dalang dari kejahatan? Tolong jawab. Saya nggak minta kamu menjelaskan, sudah Kemenak sudah menjelaskan itu. Ya. Saya tinggal bertanya dengan dalil saya, betul tidak si kami atau Allah itu otak dan dalang dari kejahatan? Ayo, ada yang mau naik jawab. Kita buktikan ya, turunan Arab ini naik ya. Iya. Ye. Selamat pagi. Siang Ye. Aisyah. Ya, siang. Oke, sudah baca dalil ini? Sudah, saya sudah baca. Sudah. Oke, pertanyaan saya. Tolong dijawab. Betul atau tidak bahwa kami atau Allah itu dalang dan otak dari kejahatan yang sesuai di dalam ayat ini? Iya. Sekali lagi yang jelas. kalau Iya, Anda baca- iya apa? Dengar dulu, dengar. Sepertinya Pertanyaan Tuhan saya ketawa. sekali lagi. Dengar Pertanyaan dulu, saya sekali. Dengar Aisyah. Kamu tadi sudah bilang iya, sudah cukup. Ya, selamat ngikutin setan. Lu kok bangga itu lo ngikutin yang jahat? Kalau kamu sudah jawab iya, nggak pakai tambahan. Kalau kamu jawab tidak, tolong bawa data pembanding. Karena ini ruang publik bukan masjid. Begitu Ya. Kakak Aisyah. Jangan dikasih ruang. Enggak, sudah tahu karena yang ini gini tinggal teman-teman, ngeyel gini aja. teman-teman. Kadang-kadang ya di beberapa koma memberikan waktu bernarasi. Tapi narasi nggak ada dasarnya untuk apa? Mereka memang ngotot ngeyel supaya minta waktu supaya mereka cuma mau bernarasi. Narasi itu nggak ada dasarnya untuk apa? Kalau saya kan sudah punya dalil. Saya sudah punya data nih.
tinggal saya bertanya data ini, bukan minta penjelasan, karena mereka punya otoritas untuk menjelaskan itu. Karena yang sudah menjelaskan itu Kemenak. Sekali lagi ya teman-teman ya, saya sudah punya data. Ya, tinggal saya bertanya, betul tidak si kami ini atau Allah otak dan dalang dari kejahatan? Cuman itu kok pertanyaan saya. Tinggal mereka jawab tidak. Kalau tidak, tolong bawa data pembanding. Karena ini ruang publik. Kalau memang benar, berarti kamu harus akuin, ya, memang otak dan dalang. Selesai, ya selamat mengikuti setan. Ya, satu kata aja Bunda. Aku mau bilang sama yang taping-taping ini. Aku masih diam. Sekali aku menghujat lebih parah, paham? Jadi kalau taping pakai sopan dikit dong, saling menghargai. Biarin Pak, itu karena di tapping itu ada. begitu. Di sini nggak ada kita ngujat-ngujat, tapi kalau kalian ngumpan lebih parah, paham? Kecapkan aja. Biarin Kakak Rocky. Memang sudah begitu. Gini, Kita Bang ikuti. Rocky, biarkan mereka menghujat. Kalau kita balas hujat juga, apa bedanya kita dengan mereka nantinya? Kita tunjukin saja dalilnya, nggak usah tunjukkan. dihujat. Lah, Biarin aja. betul, kita tunjukkan. Mereka kita bikin pintar supaya berpikir setelahnya. Ya karena Jadi seperti itu. gini loh, kenapa mereka begitu? Soalnya masih nggak sadar nyembah bajingan. Belum seberapa. Betul. Masih di telapak kakiku. Jadi kalau lihat menghujat itu masih di bawah telapak kakiku, paham? Tapi kalau aku menghujat lebih parah, meledak. Lo bajingan kok disembah. Sabar. Bajingan itu dihindari, ya kan? Dijauhi, ini nggak malah disembah. Mereka karena nggak tahu, nggak sadar, sampai jidatnya hitam-hitam bulat-bulat itu nyembah bajingan. Gini, saya setuju dengan yang Kak Esi ajarkan ini ya. Dari Alkitab kita buka ke Quran. Jadi pembanding, pembelajaran, itu yang sudah dilakukan juga di roomnya The Max. Kita selalu buka Ya, baki benar, dengan benar. doa dan baca Alkitab. Iman rasuli apa supaya mereka bisa mendengar gitu loh. Lah, kita perlukan di sana kita lakukan sekarang 75% pengajaran kita ambil dari Alkitab. 25%-nya kita terima mereka-mereka yang ucilim yang mau bertanya, bernarasi atau apa. Kalau toh mereka sudah kelihatan tidak mau mendengar dan menghujat, itu langsung saya buang. Tendang. Jadi itu yang ya karena mereka tidak mau belajar, hanya mau framing. Buat apa? Kita mengajarin orang-orang yang mau belajar dan yang mau mendengar. Kita bandingkan, habis baca Alkitab, kita buka Qur'annya. Jadi seperti yang Kak Isya ajarkan pagi ini itu luar biasa. Oke, Tuhan berkati. Iya memang gini ya, saya tidak bosan-bosan. Mungkin ada yang bosan, tapi harus. Bukan cuma masuk kanan keluar kiri. Karena ini poin penting perbedaan itu. Ya. Sekali lagi, jangan sampai ada lagi yang nggak tahu. Sudah ada sosmed aja si S2 dokter itu nggak tahu kok. Tuhan Yesus bilang Tidak apa? pernah membaca. Itulah. Makanya kita nggak boleh bosen-bosen. Ya, dan tugasnya yang mendengar itu jangan sampai keluargamu, anakmu apalagi, ya, kakakmu, adikmu, ya, sampai nggak tahu, ya, dengan mudahnya langsung pindah. Karena itu tadi, makanya saya tuh nggak kaget. Saya nggak kaget, makanya begitu si evangelista juga masuk itu, lo nggak pernah baca Alkitab kok, ya. Makanya kan nanti kan Tuhan Yesus bilang kan akan dipilih nanti. Ya ini terjadi kan, dipilih. Dipilih Itu. saatnya. Ya. Jadi kita nih nanti akan dipilih mana yang benar-benar ngikut Yesus atau ikut-ikutan KTP, kan ketahuan sudahan.
Ini perbandingan ini yang signifikan loh. Ya, nih. Setuju. Ini loh, sesembahan kalau sudah bajingan terus apanya yang baik, ada kebaikannya apa? Bukan saya bisa bernarasi dua sosok, sekali lagi, dua sosok di dalam Islam, sesembahan dan kekasihnya namanya Mamat, itu dua-dua itu otak dan dalang dari bajingan dan kejahatan itu. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan. Yang satu yang ada di Taman Eden ya, yang menggoda Hawa dan Adam ya, toh Kak? Enggak, bukan. Ya. Yang Muhammad ini kan Allahnya, jadi otaknya. Iya, yang itu, yang kaminya itulah Kak. Maksudnya? Maksudnya yang kami di situ itu kan yang menggoda Adam dan Hawa. Iya, maksudnya ini kan kami di sini kan Allah kan, gitu. Ya, loh, itu. Maksudnya yang disebut Allah, tapi sebenarnya ya itu. Belum ada, zamannya itu belum ada mereka, Pak. Iya. Belum ada Si Bapak mereka. pendusta Ini kan masih karangan setelah abad ke-7. Karangan Si mereka Bapak setelah abad pendusta ke-7. ini. Nah kayak gini loh, makanya mereka nggak bisa menunjukkan ya dalil. Betul nggak sih di Quran itu isinya ayatnya? Nggak ada ayat-ayat kejahatan. Saya bisa buktikan. Contohnya ya, teman-teman ditulis nih meskipun tidak dimani. Kalau ayat-ayat suci Quran itu, kenapa isinya satu melegalkan, satu ya tindakan pidana, yaitu membun-bun. Sekali lagi, kalau Quran itu ayat suci isinya, kenapa di dalamnya itu melegalkan tindakan pidana? Contohnya boleh membun-bun, ya. IS Al-Isra ayat 33, IS Al-Furqan ayat 68. Itu dicatat dan dibaca sendiri. Ya. Apakah itu ayat suci? Sementara Allahnya melegalkan itu. Bisa mati syahid supaya masuk ke itu. Ya. Contoh lagi, ya bagaimana disebut ayat suci, ya sementara melegalkan maling. Mana ayatnya? Surat An-Nur 29. Tidak ada dosamu atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni yang di dalamnya ada kepentinganmu. Sampai apa laku? Apa nggak ajaran maling itu di Quran? Hah? Kalau ayat suci, kenapa melegalkan perzinahan di dalam Quran dan pelakunya si Muhammad sendiri? IS Al-Azab 50 dan 51, Surat At-Tarim ayat 1, ya, Al-Mu'minun 5 dan 6. Jelas itu melegalkan perzinahan kok. Itu ayat-ayat suci. Karena mereka nggak pernah baca. Ya, apakah benar Quran itu ayat suci? Ya, sementara isinya membenci sesama manusia. Al-Maidah 51. Jangan berteman di luar agama Islam. Jangan punya teman setia di luar agama Islam. Itu ayat suci. Al-Maidah 51, teman-teman dicatat. Ini saya bedakan. Ya, ini ayat suci, ayat ajaran jahat. Jahat itu dari setan. Ya. Apakah ayat suci di dalam masih disebut ayat-ayat suci sementara dilarang berdamai sama musuhmu? Mau kalian bermusuhan di kantor, bersaudara, di kelas sekolah, gak boleh berdamai. Apakah itu ayat suci? Di mana ayatnya? IS Muhammad ayat 35. Jangan pernah berdamai dengan musuhmu. Bukan waktu perang ya. Kamu misalkan di kantor bermusuhan, bersaudara bermusuhan, nggak boleh berdamai. Jelas Qurannya kok. Ini yang disebut ayat-ayat suci. Karena kalian nggak pernah baca, Dul. Bagaimana saya sudah mendapatkan hidayah kembali setelah saya baca? Nggak mungkin saya ikuti ajaran setan.
Saya bandingkan di ajaran Alkitab, ya. Kasihilah musuhmu, doakanlah yang menganiaya kamu. Jelas loh. Nah, kok ini jangan pernah berdamai dengan musuhmu. Ini yang saya harus ikuti. Perbedaannya jelas loh. Di dalam QS Muhammad ayat 35, jangan pernah berdamai dengan musuhmu. Tidak ada menyinggung perang di situ. Jadi kalau kamu lagi musuhan di sekolah, di kantor, bersaudara, jangan berdamai. Ajaran Alkitab apa? Kasihilah musuhmu, doakanlah bagi yang menganiaya kamu. Loh,